Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut 3 berita utama hari ini. Seorang warga di Ponorogo terluka bakar akibat ledakan petasan pada balon udara. Dianggap membahayakan lingkungan, tambang emas ilegal di Tulungagung ditutup petugas gabungan. Dokter di Malang yang dilaporkan mencabuli pasiennya ditetapkan jadi tersangka. Polisi meringkus admin alias pengelola grup Facebook Cinta Sedarah yang anggotanya mencapai puluhan ribu orang. Grup kejahatan asusila itu menampung pengguna medsos yang memiliki perilaku seks menyimpang dengan menyukai hubungan terlarang bersama keluarga saudara atau incest. Tersangka pengelola grup Cinta Sedarah itu berinisial IDG. Berusia 44 tahun, warga desa Sumertakelot, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Sehari-hari IDG berprofesi sebagai pemandu wisata. Pria berkacamata itu membuat grup sejak tahun 2022. Tujuannya menampung pengguna medsos yang memiliki perilaku seks menyimpang, yakni menyukai hubungan asusila dengan keluarga sedarah atau incest. IDG mengaku membuat grup untuk kepuasan. Anggota grup bertukar pikiran dan berfantasi dengan perilaku seks menyimpang kepada keluarga masing-masing. Hingga tahun 2025 ini jumlah anggota grup Cinta Sedarah mencapai 32.000 akun. Dari jumlah itu tidak semuanya dikenal oleh tersangka, namun ada yang mengaku berasal dari Gresik. Kapolres Gresik AKBP Rovan Rikard Mahenu mengatakan, tersangka membuat akun Facebook Cinta Sedarah atas fantasi seksual yang menyimpang. Berdasarkan keterangan tersangka membuat akun Facebook Cinta Sedarah atas fantasinya terhadap tante tersangka, sehingga dikumpulkanlah dan dibuatkanlah akun tersebut untuk bisa menyalurkan fantasi atau mengumpulkan teman-teman yang bersama dengan para tersangka. Sampai saat ini komitmen dari Polres Gresik melalui Satuan Reserse Polres Gresik, tim Macanegiri akan terus melakukan investigasi terhadap kasus ini. Kami mohon doanya, semoga kami bisa menangkap seluruh jaringan sehingga kita bisa menjawab keinginan masyarakat untuk dapat menangkap seluruh jaringan dari Cinta Sedarah atau grup Sukaduka, sehingga tidak ada lagi yang bisa meresahkan masyarakat dan merusak generasi-generasi penerus kita. Polisi mengimbau masyarakat jika menemukan kasus serupa segera melaporkan ke polisi agar tidak semakin berkembang dan merekrut banyak anggota. Muhammad Khodim melaporkan dari Gresik. Salah satu dokter di rumah sakit swasta Kota Malang yang diduga melecehkan pasiennya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Malang Kota. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi mendapat keterangan dari berbagai pihak. Setelah melakukan gelar perkara, Satreskrim Polresta Malang Kota akhirnya menetapkan Dr. AYP sebagai tersangka kasus pelecehan pasien di rumah sakit swasta Persada Hospital di Kota Malang. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memintai keterangan saksi ahli pidana dan Ikatan Dokter Indonesia. Tersangka hingga kini masih terus menjalani pemeriksaan oleh penyidik untuk melengkapi berkas sebelum kasusnya diajukan ke kejaksaan untuk disidangkan ke meja hijau. Hasil gelar perkara menyatakan minggu depan dengan agenda akan melakukan pemeriksaan terhadap oknum dokter dengan pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Berarti naik statusnya sudah tersangka ini? Sudah. Apakah nanti akan langsung dilakukan penahanan, Pak?
Nah, nanti seperti itu nanti kita lihat perkembangannya hasil pemeriksaan Mas ya. Rekan-rekan media hasil pemeriksaan nanti apabila dikira atau bahwa pemeriksaan itu sudah cukup bukti semuanya dan akan berkas diserahkan ke JPU. Terungkapnya kasus pelecehan yang dilakukan oleh salah satu dokter di rumah sakit swasta di Kota Malang ini mulai mencuat setelah korban HAR membagikan pengalaman pahitnya di media sosial pada 16 April 2025. Saat itu korban menjalani pemeriksaan sinusitis dan vertigo. Namun dalam proses pemeriksaan, ia mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh tersangka. Korban disuruh untuk melepas pakaian dan tersangka memotret bagian sensitif tubuh korban menggunakan ponsel pribadinya. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Petugas gabungan dari Perhutani, Polisi, TNI, dan pemerintah desa menutup aktivitas pendulangan emas ilegal di aliran sungai desa Keboireng, Tulungagung. Penambangan emas di area tersebut ditutup karena dikhawatirkan bisa merusak lingkungan. Aktivitas penambangan emas ilegal di aliran sungai desa Keboireng, Tulungagung yang dilakukan oleh warga lokal dan luar daerah ini dihentikan oleh petugas gabungan dari Perhutani, Polisi, TNI, dan pemerintahan desa. Petugas meminta warga meninggalkan lokasi dan tidak kembali lagi karena akibat penambangan emas ilegal ini dikhawatirkan bisa merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat. Petugas juga memasang papan larangan di sekitar aliran sungai Keboireng. Istilahnya warga desa itu merasa resah karena kedatangan dari orang-orang luar daerah. Dan sekarang orang-orang luar daerah itu pada mencari di tebing-tebingnya sungai. Akhirnya dampaknya merugikan warga. Akhirnya juga menginap di malam hari itu ratusan orang dari luar, maka dari itu kita punya inisiatif untuk menutup tambang itu. Kaitannya juga apa? Kita takut dengan keamanan. Keamanannya, maaf nanti istilahnya karena banyak orang jauh, nanti kalau ada barang yang hilang yang bertanggung jawab siapa? Nah gitu Mas. Terus dengan itu alhamdulillah warga kita yang menutupkan juga warga, bukan dari pihak kepolisian atau TNI, tapi itu yang menutup dari warga setempat. Sementara itu pihak Perhutani menyatakan pelarangan dilakukan karena kawasan tersebut bukan merupakan wilayah tambang. Sehingga aktivitas ilegal para penambang dikhawatirkan akan merusak lingkungan. Yang kita lakukan tadi atas kita koordinasi dengan APH setempat ya, juga dengan aparat desa, kita tadi bersifat himbauan atau preventif yang mana pendulang atau pendulang emas yang kita temui kita suruh untuk meninggalkan tempat, kita suruh untuk tidak kembali lagi karena itu nanti bisa merugikan lingkungan, merusak lingkungan, terjadi longsor, apabila hujan sedikit terjadi banjir karena pendulang-pendulang ini akan membuat galian-galian di situ. Kalau itu nanti dibiarkan berlanjut, maka aliran sungai kita menjadi rusak. Pihak Perhutani, petugas terkait meminta masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas pendulangan emas. Jika ada yang melanggar akan diproses secara hukum. Danus Kendro melaporkan dari Tulungagung.